Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sambada selaku pembina Bahasa Indonesia di kelas kami dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Hai semua, apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi perlindungan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Inofti Putri. Di video ini, saya akan memberikan sebuah ceramah singkat tentang bijak menggunakan media sosial. Pada era modern seperti saat ini, tentunya teknologi akan terus berkembang. Perkembangan teknologi yang dapat kita nikmati saat ini, misalnya saja adalah media sosial atau yang biasa kita sebut dengan sosmed. Sosmed merupakan sebuah platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial tersebut biasanya bisa kita gunakan sebagai hiburan, bertukar informasi dengan teman, mencari teman baru, bahkan kita juga bisa menghasilkan uang dari situ. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa kita harus susah payah menerapkan etika dalam bermedia sosial? Atau perlukah kita menerapkan etika dalam menggunakan media sosial? Pasti sebagian besar dari kalian berpikir kalau menerapkan etika dalam bermedsos itu sama sekali tidak penting. Namun meskipun begitu, kita harus tetap menerapkan etika dalam bermedsos. Salah satunya yaitu untuk menghindari masalah. Nah, disitulah pentingnya penerapan etika dalam bermedsos. Etika dalam bermedsos sendiri merupakan tindakan seseorang di media sosial yang tentunya mempertimbangkan nilai baik dan buruk. Sebetulnya, ada berbagai macam hal positif yang bisa kita ambil jika kita bijak dalam menggunakan media sosial. Contohnya yaitu berinteraksi dengan banyak orang, memperluas wawasan, memperluas pergaulan, dan kita juga lebih mudah mengekspresikan diri lewat medsos. Dengan banyaknya hal positif tersebut, tentunya kita harus pintar dalam menggunakan media sosial untuk memajukan bangsa, bukannya sebaliknya. Teman-teman jangan lupa, jika ada hal positif, maka juga akan ada hal negatif yang akan ditimbulkan dari tidak bijaknya kita menggunakan media sosial. Contohnya saja yaitu tingginya penyebaran berita hoax, terus pornografi, cyberbullying, penipuan, bahkan bisa menimbulkan kejahatan yang serius. Sebenarnya, kita bisa saja menerapkan etika bermedia sosial dengan sangat mudah. Misalnya yaitu kita harus selektif dalam menyebarkan informasi untuk menghindari hoax. Walaupun kita semua sadar dan sangat paham akan bahaya tersebut, namun nyatanya kita masih tidak menjalankan etika dalam bermedia sosial. Menurut data Digital Civility Index atau DCI yang dibuat oleh Microsoft pada tahun 2020, ternyata kesopanan masyarakat di Indonesia di media sosial menduduki peringkat ke-29 dari 32 negara di dunia. Laporan ini terkait dengan perilaku masyarakat di dunia maya dan aplikasi media sosial, termasuk risiko terjadinya penyebarluasan berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, diskriminasi, cyberbullying, tindakan pelecehan terhadap kaum tertentu, dan pornografi. Lebih parahnya lagi, mayoritas perilaku yang tidak beretika di media sosial itu dilakukan oleh kaum remaja. Jadi, memang cara beretika di media sosial perlu lebih diperhatikan lagi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, setelah mendengarkan sampai selesai, pastinya kita mendapatkan hal baru tentang etika dan penerapannya di dalam media sosial, bukan? Semoga dari apa yang saya sampaikan barusan, kita menjadi lebih paham dan termotivasi untuk menciptakan komunikasi yang beretika dalam media sosial. Ingat, media sosial bukanlah tempat yang aman. Patuhi etika, maka Anda akan selamat. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangannya saya mohon maaf, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.